Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan. Baik jemaat GPDI Ebenezer Duku Pakis dan juga jemaat GPDI Gloria Karangrejo. Apa kabar saudara? Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang diberkati, hari kesembuhan buat saudara yang sakit, hari terobosan, kemenangan buat saudara yang sementara ada di dalam pergumulan, juga hari mujizat buat saudara yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa, jangan menyerah. Percaya Tuhan sanggup untuk menolong dan mengubahkan keadaan kita. Karena Dia Tuhan yang berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan. Dari ayat yang baru saja kita baca, saya mau membagikan dua hal atau dua kebenaran di sini. Yang pertama adalah sebagai orang percaya, kita tidak luput dari apa yang disebut dengan pengalaman lembah kekelaman. Daud mengalami pengalaman lembah kekelaman. Yesus pun sebelum dia melayani, dia dipimpin oleh Roh masuk ke padang belantara. Pengalaman lembah kekelaman atau pengalaman padang belantara adalah pengalaman yang tidak kita inginkan, karena di dalamnya mungkin ada bahaya, ada resiko, ada ancaman. Nah, itu kebenaran pertama. Kebenaran kedua dari Mazmur 23 yang keempat yang bisa kita lihat di sini adalah Tuhan beserta. Penyertaan Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Daud. Daud percaya diri tentang penyertaan Tuhan. Dan Mazmur 23 ayat yang keempat ini kita bisa melihat fokus Daud. Daud tidak fokus terhadap pengalaman lembah kekelaman yang sekalipun dia akan melewatinya, yang akan dilaluinya ataupun dia pernah melaluinya. Daud katakan dengan tegas, aku tidak takut bahaya. Pernyataan Daud bahwa dia tidak takut bahaya walaupun dalam lembah kekelaman bukan tanpa alasan. Kenapa Daud berani berkata aku tidak takut bahaya? Bukan karena Daud ahli menggunakan pengalih-alih. Bukan karena Daud punya pengalaman mematahkan, membunuh singa maupun beruang. Tetapi Daud dengan tegas bahwa dia tidak takut bahaya walaupun berjalan dalam lembah kekelaman karena Tuhan menyertai dia. Inilah yang menjadi fokus Daud. Bahkan di sini kita melihat bersama-sama Daud menyebut Tuhan sebagai kata ganti orang kedua. Engkau, gadamu, tongkatmu. Itu adalah kata ganti orang kedua. Seolah-olah Daud benar-benar melekat atau berjalan bersama dengan Tuhan. Dia benar-benar menyadari hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika saudara sementara berjalan dalam lembah kekelaman, apa yang menjadi fokus saudara? Kalau saudara fokus terhadap pengalaman lembah kekelaman, maka saudara akan tawar hati. Saudara akan takut. Saudara akan khawatir. Tetapi ketika saudara belajar dari Daud, yaitu fokus terhadap penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita, gadanya, tongkatnya yang menyertai kita. Sebagaimana Daud katakan, engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika kita menyadari hal ini, maka kita tidak takut bahaya. Biarlah pada pagi hari ini
saudara juga membuat deklarasi sebelum saudara beraktivitas di hari ini. Tuhan, aku tidak takut menjalani hari ini karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan, aku tidak takut menjalani hari ini karena firman-Mu dan Roh Kudus-Mu itulah yang menopang aku. Firman-Mu dan Roh-Mu itulah yang menghibur aku. Firman-Mu dan Roh-Mu itulah yang menuntun aku. Biarlah pada pagi hari ini saudara, ketika saudara menyadari penyertaan Tuhan melalui firman dan Roh Kudus-Nya, maka hari ini adalah hari kemenangan buat saudara. Hari ini adalah hari terobosan, hari kesembuhan, karena saudara tahu bahwa Tuhan menyertai saudara. Dan saudara, ketika saudara menyadari penyertaan Tuhan dan saudara mengizinkan Tuhan bekerja, maka saudara akan melihat mujizat engkau alami di hari ini. Kuasanya engkau alami di hari ini. Dan engkau akan memuliakan Tuhan di hari ini. Engkau akan bersaksi tentang kebaikannya karena hari ini, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa penyertaan-Mu ada pada kami. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, karena Engkau besertaku, Engkau beserta dengan kami, dan Roh Kudus-Mu, firman-Mu, itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menuntun kami. Dan biarlah hari ini Tuhan menjadi hari kemenangan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pergumulan mereka menangkan, sakit disembuhkan, terobosan terjadi karena Tuhan yang mengerjakannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan memberkati seluruh jemaat sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.